warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kamala Sari, saya dari kelas B1 PGS 2019 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MBS. Apa yang dimaksud dengan MBS? MBS merupakan singkatan dari manajemen berbasis sekolah. MBS adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani. Di sini saya sudah mempunyai penjelasan MBS menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyasa 2006. Menurut Mulyasa mengutip dari pendapat BPPN Bank Dunia menyatakan MBS merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi dalam bidang pendidikan yang dapat ditandai dengan otonomi yang luas pada tingkatan sekolah, partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu menurut Danim 2007. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Selanjutnya yaitu ada manfaat MBS. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, adanya partisipasi bersama. Selanjutnya kita ke tujuan umum MBS. Yang pertama, ada meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, ada meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen berbasis sekolah. Menurut M. Aliena 2010, manajemen berbasis sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian sekolah. Artinya, sekolah memiliki prakarsa, inisiatif, dan juga inovatif. Yang kedua, keterbukaan, yaitu manajemen berbasis sekolah dijalankan secara terbuka pada komponen sekolah. Yang ketiga, kebersamaan. Artinya, MBS dilakukan bersama oleh sekolah dan juga masyarakat. Yang keempat, berkelanjutan. Artinya berkelanjutan tanpa dipengaruhi oleh pergantian pimpinan. Yang kelima, menyeluruh. Hal ini berarti manajemen berbasis sekolah yang disusun hendaknya mencakup semua komponen. Yang keenam, pertanggungjawaban. Artinya pelaksanaan MBS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, demokrasi, yaitu keputusan yang diambil pada manajemen berbasis sekolah hendaknya dijalankan berlandaskan musyawarah antara komponen sekolah dan juga masyarakat. Yang kedelapan, ada berorientasi pada mutu, yang berarti segala upaya dijalankan akan selalu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang kesembilan, ada pencapaian standar pelayanan minimal sekolah secara total dan berkelanjutan. Yang ke-10, ada pendidikan untuk semua, artinya semua anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS. Yang pertama, ada pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS yang masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kelima, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, implementasi dan strategi MBS. Yang pertama, karakteristik MBS menurut Levasi. Yang pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan
kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, pegawaian keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Yang ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, implementasi MBS mencakup manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana prasarana, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pas sekolah harus melaksanakan MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih mengenai kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang lebih tahu keinginan dan juga kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah, sehingga menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keenam, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintahan daerah setempat. Yang ketujuh, yaitu sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang kedelapan, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Sekian penjelasan MBS dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di penjelasan-penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.